Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 6, subtema 1, muatan IPA tentang suhu dan kalor. Adapun yang Ibu akan bahas di sini ada 3 materi. Yang pertama adalah panas atau kalor. Jadi panas itu bisa disebut dengan kalor juga ya. Dan materi yang kedua adalah suhu atau temperatur. Dan materi yang ketiga adalah perubahan wujud pada benda. Yuk semangat belajar. Kita niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah kita mendapatkan manfaatnya. Oke anak-anak, yang materi pertama adalah panas atau kalor. Jadi, panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari energi satu ke benda lainnya akibat perubahan suhu. Nah, apa itu sumber energi panas? Jadi, segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Adapun contoh sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah matahari, api, listrik, serta panas bumi. Sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, manfaat dari matahari sangat banyak sekali. Yang pertama itu menerangi bumi, mengeringkan padi, mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan ikan asin, dan juga mengeringkan garam, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita manfaatkan. Sumber energi yang kedua yaitu api. Api merupakan zat gas yang mampu menghasilkan panas, nyala, serta cahaya. Dan di api terdapat 3 zat bahan, yaitu yang pertama oksigen, energi, bahan bakar, sehingga menghasilkan panas. Kemudian yang ketiga ada gesekan antara dua benda. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, gesekan antara tangan. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Kemudian yang ketiga ada energi listrik yang dapat diubah jadi energi panas, seperti setrika dan juga oven. Dan masih banyak sekali alat yang dapat diubah jadi energi panas. Kemudian ada sumber energi panas yang dihasilkan oleh panas bumi atau geothermal. Sumber energi panas yang terkandung di dalam bumi meliputi air panas, uap air, dan batuan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu suhu. Suhu atau termometer adalah tingkatan panas dinginnya suatu benda atau keadaan. Nah, sumber energi panas, jadi dalam suhu yaitu semakin banyak suhu energi panasnya, maka suatu benda semakin tinggi derajatnya. Nah, Nanda pasti tahu kan alat ini, suhu ini diukur oleh termometer. Nah, satuan dari suhu adalah Celsius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin. Nah, Nanda setiap masuk sekolah sering dicek ya. Nah, karena ini untuk mengecek keadaan tingkat panas dinginnya Ananda. Oke, kita lanjut ke perbedaan antara kalor atau panas dan suhu atau termometer. Yang pertama yaitu pada suatu energi yang berpindah dari benda satu ke benda lainnya, itu panas atau kalor. Sedangkan suhu besaran yang menyatakan tingkat atau derajat panas pada suatu benda. Kemudian perbedaan dari alat ukurnya adalah kalorimeter untuk panas atau kalor namanya ya, dan alat untuk suhu yaitu termometer. Kemudian satuannya yang digunakan yaitu kalori joule.
Kemudian suhu satuan yang digunakan adalah Celsius, Reaumur, atau Kelvin. Kemudian panas dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya, tapi suhu tidak dapat berpindah tapi biasanya menurun tingkatnya. Oke, Ananda, sekarang kita masuk ke materi ketiga, perubahan wujud pada benda. Nah, perubahan pada wujud pada benda ini ada 6. Yang pertama, membeku, melebur, menguap, menghabrul, menyublin, dan mengembun. Nah, dibagi menjadi 2. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu melebur, menguap, dan menyublin. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, mengabrur, atau mengkristal. Tentu Ananda ini sering kalian ketemu di kehidupan sehari-hari. Baik Ananda, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Membeku adalah perubahan wujud yang cair menjadi zat padat. Sehingga peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Seperti contoh, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer lama-lama, air tersebut akan berubah menjadi es. Kemudian, mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Jadi, zat ini memerlukan energi panas. Contohnya yaitu es krim, lilin, dan lain-lain. Kemudian ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas, seperti contoh baju yang basah ketika dijemur. Kemudian contoh yang kedua adalah bensin ketika tidak ditutup, maka bensinnya akan habis dan menjadi gas. Kemudian yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Nah, di dalam peristiwa tersebut, gas akan mendapatkan energi panasnya. Contoh, udara dingin yang di pagi hari yang menyebabkan butiran embun yang menempel di daun. Kemudian pada kaca. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah jadi gas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus dan pengharum ruangan. Jika lama-kelamaan kapur barus dan pengharum ruangan disimpan di WC ataupun di dalam lemari, lama-kelamaan akan menghilang dan berubah menjadi gas. Begitupun dengan parfum yang sering kita gunakan. Nah, lama-kelamaan wanginya akan hilang. Kemudian yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal atau membeku adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Contohnya yaitu uap yang ada di udara yang berubah menjadi salju. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, Ananda, sekarang kita akan mengenal alat-alat yang digunakan dalam percobaan laboratorium. Nah, yang pertama itu ada gelas kimia, yang kedua kaki 3, yang ketiga cawan Petri, dan yang keempat ada mikroskop. Kemudian ada tabung ukur dan juga pembakar spiritus. Itu adalah beberapa alat yang digunakan dalam percobaan laboratorium. Nah, Ananda, insya Allah materinya nanti akan Ibu lanjutkan lagi ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.